sejak IKN ada, itu pertumbuhan ekonominya rata-rata melampaui rata-rata nasional. Ini mangkrak loh. Iya. Kok mangkrak? Mangkrak itu dari mana? Mangkrak itu kalau tidak ada uang, ini uangnya ada kok. Amin Rais yang Terus bilang Pak. pembangunannya. Ya, jadi saya selalu menyatakan orang yang biasanya kontra dengan IKN itu ada dua. Pertama, tidak membaca semua dokumen. Yang kedua, tidak pernah ke IKN, ya kan? Yang ketiga, tidak mendalami masalah sesungguhnya di ibu kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Jadi di video kali ini kita akan kembali mendengarkan penjelasan serta pencerahan dari Dr. Isra Zainal, Rektor dari Universitas Balikpapan, terkait dengan apa dampak positif bagi Provinsi Kalimantan Timur dari pembangunan IKN. Dan ternyata dampak positifnya dari segi ekonomi sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan juga selain faktor ekonomi dan pemerataan, ternyata faktor keamanan negara khususnya teman-teman ya, juga mendapatkan dampak yang sangat luar biasa dari pembangunan IKN ini. Dan ini dijelaskan oleh Pak Rektor dengan sangat gamblang, dengan sangat baik, yang tentu saja bisa mencerahkan kita semua. Nah, ini penjelasan-penjelasan Pak Rektor ini selalu membuat opini-opini liar Amin Rais, Rocky Gerung, Deddy Sitorus dan kawan-kawannya semakin menghilang, semakin terpuruk, teman-teman. Ya, mungkin mereka sedang meramu kira-kira opini liar apa lagi nih yang bagus untuk menyerang Jokowi dari IKN. Ternyata ya, serangan-serangan mereka selama ini hanya dijawab oleh seorang rektor yang sangat cerdas tentunya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share agar orang semakin banyak tercerahkan, agar orang semakin sadar bahwa ya apa yang disampaikan oleh para pembenci pemerintah ini hanya membuat mereka menjadi orang-orang dungu, teman-teman. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Pembangunan IKN ini merupakan konsep pembangunan yang cerdas. Jadi ada IKN atau tidak ada IKN, itu alokasi anggaran untuk semua kementerian itu ada. Dan itu skemanya ada. Pendidikan tetap tidak boleh kurang dari 20%, kesehatan tetap, kemudian infrastruktur tetap. Anggaplah, jadi jangan berpikir bahwa karena IKN semua akan tidak. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya, pembangunan IKN itu didapat dari sebagian besar dari Kementerian PUPR. Iya. Misalnya kayak gini. Kementerian PUPR dapat anggaran PBN misalnya dari negara sekitar 100 triliun. Itu untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Nah, strateginya di sini ya tidak semua ke seluruh Indonesia yang selama ini misalnya Kaltim tidak terlalu terperhatikan. Ini sekarang digeser aja, jadi digeser. Oh, iya, makanya tadi saya bilang difokuskan ke Kaltim ya. Digeser 5,5 triliun dari sekian puluh atau 100 triliun dari PUPR, kemudian hanya sekitar 27 triliun di tahun 2020, kayak gitu modelnya. Ya, jadi dipusatkan hal sederhana, jadi istilahnya begini, 100 triliun itu mungkin untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, digeser. IKN atau misalnya Kaltim yang selama ini terlupakan, yang sumbangannya kepada negara sekitar rata-rata 500 triliun per tahun, itu dia lagi dibangun. Dan itu dalam konsep pembangunan itu kita sudah siapkan strategi bahwa itu hanya untuk membangun infrastruktur kayak bangunan pemerintah. Akan tetapi dampaknya itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi, dalam artian tidak akan rugi malah untung. Investasi itu menguntungkan. Ya kan, saya kasih contoh di Kaltim. Sejak IKN ada, itu pertumbuhan ekonominya rata-rata melampaui rata-rata nasional. Wow. Anggaplah secara nasional 5,05 pertumbuhannya. Sekarang di Kaltim per 2023 akhir itu sekitar 6,2%. Kemudian per 1 April itu sudah 7,26%. Wow. Nah, itu dampak yang nyata. Orang kan biasa berdiskusi itu tanpa data. Ya, jadi saya selalu menyatakan orang yang biasanya kontra dengan IKN itu ada dua. Pertama, tidak membaca semua dokumen. Yang kedua, tidak pernah ke IKN, ya kan? Yang ketiga, tidak mendalami masalah sesungguhnya di ibu kota Nusantara. Saya ngasih poin, ya. Saya menganggap Pak Jokowi itu cerdas dalam membangun IKN ini. Kenapa? Ya karena kan, ya kalau misalnya Kementerian tidak diganggu, Kementerian Keuangan tidak diganggu,
kementerian lain tidak diganggu, Kementerian PUPR aja yang didorong-dorong bahwa selama sekian tahun, selama Indonesia merdeka, yang dibangun Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan terlupakan. Terbukti sejak Indonesia merdeka baru 1 tol. Padahal kayunya sudah habis untuk membangun negara. Minyaknya, batu baranya diambil terus. Kemudian orang ribut. Sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia itu sangat banyak, tidak ribut. Contoh, pembangunan Trans Sumatera kan itu sekitar 500 triliun, tapi orang diam-diam aja. Oh iya juga ya. IKN atau Kaltim yang selama ini hanya sedikit porsi, kemudian pembangunan multi-year sampai 2045, orang banyak bicara, padahal itu terbukti dengan adanya itu, pertumbuhan di ekonomi di Kaltim itu berkembang pesat. Dan berdasarkan catatan statistik, kalau Kaltim berkembang itu berdampak signifikan dan positif terhadap Kalimantan. Nah, bagi kalian ya yang selalu mengatakan bahwa pembangunan IKN merugikan, banyak yang rugikan, ternyata ini membawa dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Jadi opini-opini liar kalian kalau IKN itu bikin rugi, ya udahlah ke laut aja lah kalian. Ya kan? Dan itulah Indonesia. Kalau Kaltim tidak dibangun, Sumatera dan Jawa digabung penduduknya itu 80%. IKN cuma 6%. Jadi saya sangat meyakini pembangunan IKN ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi, dan ini terbukti sekarang. Faktanya ada. Investor semakin banyak, khususnya di Balikpapan dan Penajam, Samarinda dan lain-lain. Itu faktanya, datanya ada seperti itu ya. Kan ini kadang-kadang teman-teman secara nasional ini memandang suatu persoalan itu secara ngawur kalau menurut saya. Kalau saya Pak Jokowi dengan saya kepala otoritas, saya akan berpikir seperti ini. Yang pertama, investor ya, kalau investor di IKN itu sudah, kalau saya punya hitungan dari dalam negeri saja sudah mencapai 50 triliun. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita pakai data di 2023 itu investor swasta lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua investor asing. Orang ini selalu berbicara investor asing, ya kan? Tapi kalau saya, ya kan, ketika kita bicara investor asing, kita benchmark dulu aja, ya kan? Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya. Kira-kira di sana bangunan mana yang pakai investor asing? Ya kan, kalau misalnya bangun infrastruktur kan, bangun mall, mau nggak kita yang bangun mall itu orang asing? Ya kan, anggaplah gitu. Ya. Tempat hiburan orang asing, rumah sakit orang asing, kemudian sekolah-sekolah orang asing semua dan lain-lain gitu. Kalau saya lihat di Makassar sendiri misalnya sebagai contoh, ada nggak yang investor asing? Saya kasih contoh di Jakarta saja, Pantai Indah Kapuk dibangun dengan konglomerat dalam negeri, kan orang kadang-kadang keberatan. Ya apalagi kalau di luar negeri, waduh lebih ribut lagi. Jadi ya, saya kembalikan aja investor asing dibutuhkan, tapi kalau masih ada investor lokal, kita ngapain investor asing? Dan sebagai catatan terkait investasi ini juga harus diluruskan. Banyak orang mengira tidak ada investasi banyak. Saya kasih contoh, kalau dulu orang pernah ke titik nol, sebelum masuk titik nol yang lama itu sekarang ada dibangun rumah sakit Hermina, itu sudah sekitar 80%. Ada hotel yang nanti Hotel Nusantara yang dibangun swasta juga, yang akan sudah selesai pada saat 17 Agustus. Jadi saya mau sampaikan yang pertama terkait investor swasta banyak, sudah mencapai 50 triliun dan sebagian sudah dibangun. Yang kedua terkait investor asing, ini saya luruskan juga. Investor asing bukannya tidak ada. Nah, kalau kita bicara investasi bagi orang yang punya pengalaman investasi, itu tidak serta-merta misalnya, oh IKN ini dibangun langsung masuk, enggak seperti itu. Jadi investor banyak dari asing. Kan diawali dulu dengan letter of intent. Dia ada keinginan bahwa saya akan berinvestasi. Setelah dia ada berinvestasi, dia akan mengunjungi lokasi. Ya kan, setelah mengunjungi lokasi, dia tanya statusnya bagaimana, tanahnya bagaimana, haknya bagaimana, kewajibannya. Setelah itu dia akan cari momen tepat kapan mulai membangun. Nah, dengerin tuh, investasi bukan tidak ada tapi banyak. Investor lokal bahkan sudah mencapai 50 triliun. Dan investasi asing sudah banyak juga.
tapi belum membangun, masih letter of intent. Dengerin tuh. Jadi jangan termakan hoax, jangan termakan opini-opini liar, jangan termakan omongan orang-orang yang tidak pernah melihat IKN secara langsung, tidak pernah membaca dokumen-dokumen IKN secara langsung seperti kata Dr. Isradi Saenal, Profesor Uniba. Ini baru pendidik, pengajar, dan juga orang ngerti lapangan. Enggak kayak orang yang teriak-teriak dari luar ya kan. Nah, sebagai investor asing misalnya nggak berapa supa sebagai investor asing. Sebagai investor apa Bapak mau membangun? Sekalipun misalnya sudah ada keinginan di saat kantor presiden, istana presiden, kemudian belum tuntas 100%. Investasi asing kalau menurut saya punya pemahaman karena ini kan pembangunan ada 5 tahap. Itu berada di 2025 sampai 2029 sehingga kalau menurut saya tidak relevan untuk dikatakan harus sekarang. Akan tetapi proses itu sudah ada. Jadi tidak serta-merta ada investasi. Ya langsung selesai karena investasi kan butuh duit, butuh pengembalian duit, punya keuntungan. Hanya momennya aja. Akan tetapi saya jawab investasi asing di IKN baik lokal. Kalau lokal memang sudah berjalan sampai 50 triliun. Nah yang investasi asing banyak hanya dalam tahap penjajakan, dalam tahap hak dan kewajiban. Dan juga kita punya sebagai bangsa yang maju, tidak mungkin kita menggolkan ada investor asing yang mau untung sendiri. Ini kan kita menjaga tanah kita, menjaga keuntungan untuk masyarakat kita, menjaga wibawa bangsa kita. Iya kan? Ya. Saya kadang-kadang nanya di Indonesia nih, coba carikan saya yang biasa gitu kan. Di Jakarta saja, tega nggak kalau misalnya tolnya anggap punyanya Amerika atau punyanya China? Tega nggak kalau misalnya ada tempat hiburan punyanya orang asing? Kan seperti itu cara berpikirnya. Iya kan? Kita kadang-kadang, kalau saya punya pemahaman kadang-kadang tidak memakai akal sehat dalam menjustifikasi. Investor itu kalau misalnya sudah saatnya tanpa diundang juga kalau memang menguntungkan pasti menawarkan diri untuk berinvestasi. Nah ini teman-teman ya, kalau pemikiran saya sebagai orang awam ya, investasi asing mereka itu tidak mau serta-merta langsung berinvestasi. Mereka itu pasti mau ngelihat progres pembangunan utama, yakni istana presiden, kantor-kantor kementerian. Kalau itu sudah jadi, barulah mereka mau berinvestasi. Karena kan sekarang belum ada yang tinggal di sana. Mereka ini mungkin masih takut untuk berinvestasi langsung membangun, karena takutnya mereka nanti tidak ada orang di situ. Tapi kalau sudah ada kegiatan di sana, sudah ada manusia yang berkegiatan, nah itu baru mulai teman-teman. Makanya jangan terlalu termakan hoax dan opini liar dari para pembenci pemerintah teman-teman ya. Dan itu kan datanya banyak di otoritas bahwa mereka punya letter of intent. Letter of intent itu adalah keinginan. Tapi karena ada investor kadang-kadang dia mau untung saja. Iya kan? Nah, ini harus diimbangi, apalagi ini ibu kota yang inklusif. Ibu kota yang inklusif itu dimaksudkan bahwa nanti yang menikmati itu bukan pengusaha saja, bukan pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat. Dan itu memang hati-hati. Saya setuju kalau masih ada investor lokal, pakai investor lokal. Ya toh, bahasa kerennya kalau tidak membutuhkan investor asing enggak usah. Itu aja keren, bahasa kerennya toh. Ya gitu ceritanya. Sebelum terlupa tadi ada istilah kota inklusif. Ya. Itu istilah siapa? Gagasan siapa? Jadi IKN ini di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu semua sudah ada. Smart, green, forest, ya kan, inklusif, kota dunia untuk semua itu sudah ada. Sudah given. Bahkan sampai key performance indicator sampai tahun 2045 itu sudah ada. Misalnya di IKN tidak boleh ada masyarakat miskin di tahun 2035, itu salah satu contohnya. Harus zero emisi nol di tahun 2045. Itu ada semua tahapannya, ada pembangunannya. Hanya tidak semua orang tahu bahwa IKN ini punya tahapan. IKN itu suatu yang sangat indah untuk Republik Indonesia. Saya hingga hari ini belum mendapatkan pertanyaan yang bisa menggugurkan pindahnya IKN. Karena dulu kan orang bilang duitnya dari mana. Terbukti sekarang kalau saya punya penilaian duitnya berlebih tanpa meminjam kok.
Karena kenapa saya bilang tanpa umumnya? Karena sesuai dengan anggaran yang sudah ada, yang ada IKN tidak IKN, anggaran itu tetap ada. Ya kan? Orang dulu bilang merusak lingkungan, faktanya di sana hutan tanaman industri kok. Saya hampir tiap minggu di sana, yang saya lihat hutan yang dibangun itu adalah hutan tanaman industri yang untuk pembuatan kertas, sebagian kelapa sawit. Saya masih ada video dan fotonya. Nah kalau misalnya mau bicara hutan primer di Kalimantan Timur itu sampai sekarang kan dulu sudah dihabisi untuk ambil kayunya semua dan itu. Nah memang setiap pembangunan di mana dan kapan pun tidak ada yang bebas dari masalah. Hanya kan masalah yang ada itu pasti bisa diselesaikan. Jangankan yang sekelas IKN, yang sekelas bikin kereta dari Makassar ke Parepare saja kan masalah banyak. Masalah tanah yang harus diselesaikan, dan itu bagian dari setiap persoalan yang ada. Mulai dari skop kecil sampai besar. Dulu juga misalnya Taman Mini Indonesia kan selalu ada pendapat-pendapat. Hanya kan itu akan gugur dengan sendirinya seiring dengan fakta-fakta yang ada. Betul banget Jangan Pak pernah Rektor. jadi saya selalu bilang begini. Di Kalimantan jangan pernah berpikir akan ada Trans Kalimantan tanpa IKN karena orangnya kurang. Siapa yang mau bayar tolnya nih? Iya kan? Dan Indonesia ke depan berisiko kalau tidak ada IKN di Kaltim. Karena kenapa? Di sana itu alur laut ke Pulau Indonesia 2. Kalau tidak ada IKN, pertahanan tidak diperkuat di sana, bisa masuk bangsa lain di sana, apalagi di sana kayak SDA. Jadi saya mau sampaikan, IKN ini sudah melalui kajian yang mendalam. Nah saya siapapun di Indonesia, bahkan di luar negeri, itu saya selalu bilang, kumpulkan pertanyaan, kemudian datang, khususnya ke Uniba, untuk kita diskusi. Ya salah satu contoh yang kami anggap cerdas dalam membahas IKN itu berulang. Kami sudah 2 kali suruh datang mulai di saat IKN belum dibangun di tahun 2022 sampai sekarang sudah dibangun. Kalau dulu kan masih ada pertanyaan duitnya dari mana, itu kan sudah gugur dengan sendirinya, sudah terlaksana kok. Ada yang bilang ini mangkrak loh. Kok mangkrak? Mangkrak itu dari mana? Mangkrak itu kalau tidak ada uang, ini uangnya ada kok. Amin Rais yang Terus bilang Pak. pembangunannya melampaui target. Itu kan keliru. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan penjabaran yang sangat gamblang, yang sangat detail dari Rektor Uniba, Dr. Insinyur Isradi Zainal, terkait dengan dampak positif dari adanya IKN di Kalimantan Timur. Utamanya dari sisi ekonomi teman-teman ya. Ternyata kenaikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur setelah adanya IKN sangat luar biasa teman-teman. Dan lagi-lagi Pak Rektor ini menantang orang-orang yang punya pertanyaan, punya keresahan terkait IKN. Silahkan datang ke Uniba untuk berdiskusi dengan beliau. Waduh, ini tantangan terbuka. Karena apa? Beliau berani teman-teman. Beliau berani karena apa? Karena beliau punya data yang akurat, punya video, punya catatan. Beliau saksi mata langsung di IKN. Jadi ya beliau sangat berani untuk berdiskusi dengan kalian, utamanya para pembenci pemerintah yang selama ini selalu memframing negatif IKN. Silahkan datang ke Pak Rektor. Pak Rektor sangat terbuka untuk berdiskusi dengan kalian ya, agar kalian tercerahkan gitu ya kan, agar pikiran kalian itu tidak terkurung oleh kebencian dari atau terhadap Presiden Jokowi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.